Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak pada Press Show, pada teman-teman semua telah mengundang saya gitu, khususnya selaku Presiden Mahasiswa USB YPKP, karena jujur saya sedikit minder gitu ketika diundang perihal menjadi pemantik persoalan PPN 12% ini. Karena pun dengan kapasitas saya yang segini adanya gitu ya, saya ingin memantik teman-teman saja supaya lebih kritis, mengkritisi apa yang terjadi sebenarnya di pemerintahan tersebut gitu ya. Nah, sebetulnya untuk pembukaan kali ini saya akan membahas sedikit perihal apa itu PPN gitu kan. PPN sendiri, kalau dari pajak dulu aja dah. Pajak sendiri adalah suatu hal yang dibebankan pada orang lain. Itu pajak dalam pengertian besar gitu ya, universal. Nah, pajak sendiri ada beberapa jenis sebetulnya. Yang pertama itu ada PPH, pajak penghasilan. Yang kedua ada PPN. Ketiga ada PPNBN, 4 bea materai, dan 5 PBB. Nah, sebetulnya yang terjadi di Indonesia ini, PPH di Indonesia ini kecil sekali, teman-teman. Kenapa? Pajak penghasilan. Kita tahu bahwasanya pengangguran di Indonesia ini sangat banyak. Itu yang menjadi PR sebetulnya. Daripada kita menaikkan PPN, bagaimana kita mengurusi dulu hidup orang Indonesia dulu, kerjanya dulu, sehingga bisa menghasilkan PPH. Sekarang misalkan banyak pengusaha yang tidak membayar PPH misalkan. Tapi lihat dulu kesejahteraan mereka seperti apa. Apakah UMKM atau yang lainnya itu dikenakan PPH? Bagi saya tidak adil, teman-teman. Kita memiliki usaha yang cukup buat menghidupi diri kita sendiri, dikenakan pajak. Sekarang fresh graduate aja susah cari kerja seperti apa. Terus usaha menaikkan PPN ini adalah untuk menutupi program-program Prabowo yang besar. Contohnya ya makan gratis, makan siang gratis. Makan siang gratis ini adalah suatu program yang dibuat oleh Prabowo untuk mengatasi stunting di Indonesia. Saya setuju akan hal itu. Karena permasalahan di Indonesia adalah rendahnya IQ orang Indonesia. Ada sekitar 74% IQ orang Indonesia. Bahkan rendah, sangat rendah dibanding dengan Malaysia, dengan negara-negara ASEAN. Nah, stunting ini adalah suatu pencegahan awal daripada Indonesia tentang bagaimana memperbaiki gizi anak-anak Indonesia, khususnya dari dalam balita, dari dalam kandungan. Saya setuju akan adanya makan gratis ini. Tapi apakah nilai pajaknya yang dinaikkan? Saya tidak sepakat. Karena gini, teman-teman, BUMN sendiri yang notabene diberi dana oleh Indonesia, oleh negara, difasilitasi uang dengan sangat banyak, memiliki utang 1.682 triliun. Sebodoh-bodohnya saya tahu bahwasanya usaha itu untuk menghasilkan penghasilan, apalagi sekelas BUMN. Setahu saya PLN nggak ada saingannya. Tapi kok bisa menghasilkan utang?
Itulah pola pikir yang sebetulnya harus kita kaji, teman-teman. Nah sih BUMN teh gitu ya. Padahal kurang besar apa BUMN kita, Pertamina, kilang minyak itu dari Amerika, dari Arab Saudi pada cabut, teman-teman. Sehingga kalau teman-teman tahu, sekarang kilang-kilang minyak Pertamina itu sedang diperbanyak karena pengeboran minyak di oleh luar negeri itu sudah pada cabut karena sudah tidak menguntungkan bagi mereka. Diambil alih oleh Pertamina, masih rugi, teman-teman. Makanya sebenarnya yang harus diganti itu Erick Thohir. Kenapa jadi ketua PSSI? Benerin dulu BUMN-nya. BUMN sehat dari mana? Hutang masih banyak. Logika saya, di Cina perusahaan terbesar keempat di China itu BUMN, menghasilkan berapa ribu triliun, sedangkan Indonesia malah minus. Itulah yang menjadi PR bagi Indonesia sendiri. Jadi jangan mengkerut dari rakyat kecil, tapi lihatlah perusahaan-perusahaan milik negara yang tidak menghasilkan apa-apa. Baik, sekian, Boy. Terima kasih.